Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa awada man khalafahu bi ghadabihi wa adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillahi wa khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilih. Amma ba' faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita sama-sama lafalkan dan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita tiada hentinya hingga hari ini, sehingga kita bisa mendatangi majelis salat Jumat ini. Insyaallah majelis yang mulia sebagai bentuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang merupakan suri tauladan atau uswatun hasanah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat hafizahumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada utamanya diri kami pribadi dan pada umumnya kepada para jemaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya sekuat tenaga kita, dan juga menjauhi segala larangannya juga sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Sidang salat Jumat hafizakumullah. Saat ini kalau enggak keliru kita masuk pada hari ke-7 bulan Rajab. Kita senantiasa berdoa dan berusaha semoga di bulan ini kita mendapatkan berkah, giat beribadah untuk bersiap dan menyambut bulan suci Ramadan nanti. Sehingga doa yang sama-sama sudah kita kenal, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab adalah bulan yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita cermati. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal ini baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.
Dalam hal ini Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai salah satu pakar tafsir di kalangan sahabat menyatakan bahwa umat Islam dilarang berbuat aniaya, melakukan kezaliman sepanjang 12 bulan, terlebih di 4 bulan mulia ini. Berbuat durhaka di bulan mulia ini akan mendapatkan dosa yang berlipat. Sebaliknya, berbuat ketaatan dalam bulan-bulan mulia ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda pula. Imam Izzuddin bin Abdus Salam, salah satu tokoh yang mendapatkan gelar sultannya para ulama atau sultanul ulama, dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa 4 bulan mulia ini disebut sebagai bulan haram atau Ashhurul Hurum dikarenakan besarnya dosa ketika dilakukan pada bulan-bulan ini. Dalam kajian bahasa dalam Lisanul Arab, Imam Ibni Manzur menjelaskan bahwa kata rojab berasal dari kata kerja rojabahu, semakna dengan kata kerja habahu wa'adzamahu, artinya mengagungkan, juga bisa memuliakan. Bulan ke-7, bulan Rajab adalah bulan ke-7 dalam kalender Hijriah ini dinamakan Rajab karena pada bulan ini sedari dulu adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakan. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah Arab tidak akan dilakukan peperangan di bulan ini. Suara pedang tidak diperdengarkan, pedang disarungkan, tidak terhunus. Sepanjang bulan terasa sepi dari gemuruh peperangan. Karena hal itu bulan Rajab juga disebut sebagai bulan tuli atau bulan bisu, bulan sunyi tanpa suara pedang peperangan. Bahasa Arabnya adalah al-asam. Sidang Jumat hafizakumullah. Yang kedua, selain dalam Al-Quran, kemuliaan bulan Rajab juga dijelaskan dalam hadis, termasuk bagaimana cara mengisi untuk mengagungkannya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam satu riwayatnya disebutkan, artinya diriwayatkan dari Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana adanya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan waktu 1 tahun terdiri 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan mulia. 3 bulan mulia yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan bulan Rajab Muhdhar, bulan diantara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah, ada 2 penjelasan penting dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari terkait dengan hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini menjadi respons baginda Nabi terhadap kebiasaan sebagian masyarakat Arab yang sering menggonta-ganti urutan bulan mulia. Mereka mengganti sesuai kepentingan masing-masing. Di bagian awal hadis, Kanjeng Nabi menegaskan bahwa peredaran bulan dalam 1 tahun itu berputar sebagaimana adanya, tidak dibolak-balik sesuai kepentingan. Di satu sisi, Islam menerima adanya tradisi memuliakan dan mengagungkan bulan haram. Di sisi lain, Islam mengkritisi kebiasaan yang menggonta-ganti urutan bulan mulia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dalam matan hadis, bulan Rajab disebutkan sebagai Rajab Muhdhar. Maksudnya adalah bulan Rajabnya Bani Muhdhar. Di era itu suku Muhdhar dikenal sebagai golongan yang paling bersungguh-sungguh memuliakan bulan Rajab, sehingga Rajab diidentikan dengan kabilah Muhdhar. Meskipun tentunya bulan Rajab berlaku untuk semua suku dan golongan. Baginda Nabi Muhammad SAW mengapresiasi, menghargai tradisi kabilah Muhdhar ini dalam menyambut bulan Rajab. Sidang salat Jumat hafizakumullah, dalam karyanya yang berjudul Fadhail Al-Awqat, Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa salah satu bentuk amaliyah di bulan Rajab adalah berpuasa. Memperbanyak puasa ini sunnah Nabi di bulan ini. Sunnah sebagaimana kesunahan memperbanyak puasa di 3 bulan mulia lainnya. Dalam salah satu riwayat, Sa'id bin Jubair pernah ditanya terkait puasanya Kanjeng Nabi di bulan Rajab.
Mendengar pertanyaan ini, Sa'id bin Jubair meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa di bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab. Dalam riwayat lain, salah satu sahabat pernah menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut kelihatan kurus dibanding tahun sebelumnya. Sebabnya adalah puasa terus-menerus, hanya makan di malam hari. Kanjeng Nabi lantas menyatakan bahwa puasa sepanjang tahun seperti itu termasuk menyiksa diri. Kanjeng Nabi memerintahkannya untuk puasa di bulan Ramadan dan puasa sunnah 1 hari di bulan lain. Mendengar ini, sahabat ini minta untuk ditambah. Tidak hanya dibolehkan puasa sunnah sehari, 2 atau 3 hari dalam 1 bulan. Karena itu baginda Nabi Muhammad SAW menambahkan kepada sahabat tadi untuk puasa di bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Sanad hadis ini adalah sahih, terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Baihaqi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyin Al-Ajab bima warada fi Syahrul Rajab menyatakan bahwa hadis ini adalah dasar dari kesunahan puasa di bulan Rajab. Sidang salat Jumat rahimakumullah, yang terakhir, jika kita merenungkan dalam ayat Al-Quran dan hadis di atas, setidaknya ada 3 hikmah dan inspirasi yang dapat kita ambil, dapat petik pelajarannya. Yang pertama, Islam menekankan umatnya untuk menaruh perhatian terhadap keberadaan waktu. Terdapat waktu-waktu mulia. Karena itu sudah selayaknya kita memiliki perhatian ekstra terhadap ketepatan waktu. Perhatian Al-Quran dan hadis terkait bulan-bulan mulia, satu diantaranya adalah bulan Rajab. Tidak lain adalah untuk memberikan pesan penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, terbiasa tepat waktu dan memiliki budaya disiplin. Yang kedua, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat dan hadis di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa Islam sangat adaptif terhadap tradisi. Selama tradisi itu baik, maka layak dilanjutkan. Andai kata ada 1-2 hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka perlu dan harus diluruskan, tidak serta-merta ditolak dan dimatikan. Islam datang untuk meluruskan dan menyempurnakan. Konsep 4 bulan mulia sudah ada di era jahiliyah. Islam datang tidak menghapusnya, tetapi mengisinya dengan semangat beribadah. Tentu semangat beribadah ini tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, ayat Al-Quran dan hadis di atas memberikan spirit untuk giat berbuat baik, yang salah satu bentuknya adalah berpuasa. Puasa akan banyak menimbulkan dampak positif, baik secara personal maupun secara komunal. Puasa dapat mengasah rasa empati, mengekang ego diri, dan momen penting untuk berrefleksi, melakukan perenungan. Masing-masing dari kita dapat secara intim berdialog dengan hawa nafsunya, meneguhkan tujuan hidupnya, menguatkan orientasi hidupnya, bahwa hidup tidak serta-merta mengejar kenyangnya perut. Lebih dari itu, hidup adalah kesempatan emas untuk menyiapkan kehidupan akhirat, yaitu kehidupan pasca kematian yang lebih abadi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian 3 hal penting yang barangkali bisa kita ambil pelajaran dari datangnya bulan Rajab pada tahun ini. Semoga kita semua mendapatkan mudahan untuk mengambil hikmah dan manfaat dari datangnya bulan Rajab ini, dan agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innahu was samiul alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahu lam yalid ilahu lam yazal ala kulli syai'in waqil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin.
المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المتسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا تضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة من الموت اللهم هون علينا بشفاعة الموت ونجاة من النار والعافية من الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة